别耍性子，是你办事不力。我并不讨厌。柳执事若是要问责，成为了青云宗的一名剑。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang kembali dirilis, yaitu Donghua Ancient Supremacy atau Yeshidojun episode yang pertama atau episode yang ke-46 dan episode 47. Lanjutan dari season sebelumnya ya geng, yang kini sudah kembali tayang di layar kaca Anda. Playlist Donghua ini juga sudah tersedia, jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Atau bisa juga video fullnya ya geng, juga bisa kalian lihat-lihat. Dan seperti biasa jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Sebelum dilanjut kepada episode kali ini, Mimin akan sedikit membahas terlebih dahulu dan menginformasikan Donghua ini bahwasannya Donghua ini pernah dibahas oleh Lengko Mupi di Lengko Mupi yang utama. Dan kali ini kita lanjutkan saja ya geng oleh Mimin di channel Lengko Mupi 2, yang mana juga Mimin akan sedikit menginformasikan di akhir episode season yang pertama, yang mana kita semua telah melihat MC kita Lin Yun bersama kawan-kawan mereka memasuki sekte pedang yang sangatlah luar biasa. Tetapi dikarenakan MC kita yang sangat luar biasa gagahnya, jadi dia dianggap melakukan sebuah kecurangan besar, dan dengan kecurangan tersebut sehingga Lin Yun tidak diterima menjadi murid sekte pedang. Nah untuk itu geng, tak perlu lama-lama, langsung saja kita gasruk isi ceritanya. Pada episode kali ini cerita berlanjut yang mana MC kita Lin Yun, dia menjadi seorang budak pedang di puncak pavilion pedang Ling Xiao. Lalu kelihatan di kediaman Lin Yun, kali ini kelihatan ada seorang penjahat yang ingin berniat mencuri kuda tunggangan yang sangatlah langka milik Lin Yun atau milik MC kita. Namun sayang kelihatan para penjahat yang akan mencuri kuda milik Lin Yun itu sama sekali tidak ada daya dan upaya ya geng mereka semua yang ada di depan kuda milik Lin Yun. Dikarenakan kuda Lin Yun itu cukuplah overpower pisan, sehingga dengan kejadian tersebut mereka pun langsunglah kabur melarikan diri dari gubuk MC kita Lin Yun. Kelihatan juga kali ini MC kita Lin Yun lagi berbicara bersama sang tuan Ling Wuyo, yang dimana dia juga merupakan salah satu best friend dari acara perekrutan dimulai ketika itu. Dan pemuda Lin Wuyo ini dia merupakan anggota dari murid luar. Dan untuk Lin Yun sendiri, dia merupakan seorang budak ya geng, budak buangan. Kelihatan juga mereka mendiskusikan ya geng kalau tetua Baiting saat ini dan juga si Nona Ryu, mereka sepertinya lagi mengincar kuda milik MC kita Lin Yun. Namun kelihatan Lin Yun tidak mempermasalahkan terhadap hal ini, dikarenakan bagaimana mungkin kuda milik MC kita Lin Yun tidak akan pernah bisa diambil oleh Sasaha atau tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan kuda milik Lin Yun itu hanya dapat dikendalikan oleh Lin Yun sendiri. Di sisi lain sang Nona Liu Ryu akhirnya datang ke tempat tersebut. Lalu kelihatan beberapa anggota murid dari keluarga rumput memperlihatkan hasil pendapatan mereka. Namun kelihatan penghasilan mereka yang dicawat oleh si Nona Liu Ryu, dikarenakan dia sebagai ketua tidaklah suka dengan semua kejadian ini. Dan dia tidaklah suka dengan semua hasil dari mereka dikarenakan mendapatkan hasil-hasil yang sangat sedikit. Sehingga dengan begitu si Nona Liu Ryu menjadi marah pisan dan merusak seluruh kebun yang ada di tempat tersebut. Dan ia pun akan menghukum Lin Yun serta dicambuk sampai meninggoy. Dan dengan kejadian ini pun membuat Lin Yun akhirnya menahan serangan cambuk dari Liu Ryu.
Dan dikarenakan juga MC kita Lin Yun sudah begitu terlalu overpower ya geng, sehingga Liu Ryu meminta kepada dua orang bawahannya untuk menyerang kepada MC kita Lin Yun dan untuk bisa menghajar kepada MC kita Lin Yun ya geng. Namun sayangnya mereka berdua itu bukanlah tandingan MC kita. Alhasil MC kita dan kawan-kawan mendapatkan serangan yang begitu telak dan gelombang spiritual yang sangat kuat. Dan di sisi lain kelihatan juga si Nona Liu Ryu kelihatannya langsung menanyakan apakah Lin Yun tahu siapakah dari kedua orang tersebut. Namun kelihatan juga Lin Yun tidak mempedulikan terhadap dirinya. Jika Liu Ryu menginginkan darah dari dia, maka si Nona cantik bisa mengambil secara sendiri dan mandiri. Sehingga pada akhirnya kedua bawahan itu pun langsung digerakkan dengan sekuat tenaga. Dan perbakuan taman mereka teruslah terjadi di tempat tersebut. Tetapi pada akhirnya mereka pun tidak ada daya dan upaya. Dan hanya dengan satu kali serangan saja mereka berdua yang menyerang kepada MC kita Lin Yun berhasil langsung tumbang ya geng, dengan satu kali serangan MC kita Lin Yun. Sehingga dengan kejadian ini pun membuat sang nona cantik Liu Ryu tersisa dia satu orang saja. Dan MC kita Lin Yun yang tampan dia berhasil mengambil cambuk spiritual yang sangatlah kuat. Kelihatan Lin Yun langsung akan mencambukkan cambuk itu kepada si nona cantik. Dan cambuk pertama yaitu guna untuk menghilangkan rasa sombong dari si nona cantik. Dan untuk cambukan kedua dikarenakan si nona cantik telah melukai sesama murid. Tetapi ketika Lin Yun akan mencambuk si nona cantik yang ketiga, tetapi si Nona Liu dia malahan mengancam kepada MC kita. Jikalau di pavilion pedang Lin Xiao tidak ada satupun orang yang berani melukai terhadap si nona cantik Liu Ryu. 命为草，命自然遵从。 Kelihatan Lin Yun tidak mempedulikan ucapan si nona cantik tersebut. Lalu tiba-tiba mereka semua pun kedatangan murid inti yang bernama Xin Yan. Kelihatan hari ini Xin Yan sangatlah berbeda ya geng. Terlihat dari gerak-gerik wajahnya. Xin Yan pun langsung meminta kepada Lin Yun untuk memberikan cambuk ketiga kepada seorang diri Xin Yan saja. Lalu Xin Yan ia pun memperlihatkan sebuah giok spiritual dikarenakan perintah pemimpin aliansi Gunung Laujia. Kelihatan Xin Yan pun langsung berbicara di hadapan Liu Ryu bahwasannya jangan pernah sama sekali meremehkan terhadap Lin Yun dan juga Lin Wuyo. Dikarenakan di balik mereka berdua ada sang kakak yang selalu akan membantu terhadap diri Lin Yun. Kelihatan si nona cantik Liu Ryu hanya bisa berbicara dengan simpelnya saja. Tetapi tetap saja si nona Liu Ryu akan mengingat cambukan yang dikeluarkan oleh King Lin Yun. Dan si nona cantik ia pun sudah berjanji bahwasannya ia akan membalaskan dendam terhadap tingkah cambukan yang dikeluarkan oleh MC kita Lin Yun ini. Singkatnya cerita, kelihatan ketiga orang itu pun akhirnya tiba di Gunung Laujia. Ya begitu megah itu ya geng gunungnya. Namun kelihatan Lin Yun ia masih mengkhawatirkan terhadap besti-bestinya yang masih di sekte rumput. Karena dengan kepergian dia sudah pastinya keamanan untuk para teman-temannya pasti akanlah longgar. Dan mereka akan selalu disiksa dan disiksa terus menerus. Tetapi di sini Xin Ya meminta kepada Lin Yun tidak perlu khawatir terhadap hal ini. Dan Xin Ya mengetahui kalau Lin Yun berasal dari keluarga yang sangat miskin atau kismin ya geng. Sehingga si tuan muda memastikan kalau orang-orang atau rekan-rekan yang ada di puncak rumput tidak terjadi apa-apa ya geng. Namun kelihatan tetap saja Lin Yun ia sama sekali tidak percaya terhadap orang-orang yang memberikan sebuah saran kepada dirinya. 师姐，牛师兄他们，谁和你说这个？给你们，唯一能做的。 Walaupun telah dijamin kalau teman-teman Lin Yun saat ini pastinya tidak kenapa-napa. Dikarenakan Lin Yun sama sekali dia tidak bisa melihat kejadian secara langsung atau secara live yang terjadi kepada teman-temannya sekarang. Jadi MC kita Lin Yun harus memastikan bahwasanya teman-teman Lin Yun mendapatkan keadilan. Dan dengan begitu pastinya Lin Yun saat ini akan mengalami sedikit ketenangan. Kelihatan juga Xin Yan ia pun langsung mengerti terhadap kegelisahan yang diperlihatkan oleh MC kita Lin Yun. Namun kelihatan Lin Yun masih tetap tidak ada kata yakin di dalam hatinya. Jika semua hal yang tidak adil terjadi maka pastinya Lin Yun akan langsung terjun ke lapangan guna untuk mengadili semua yang terjadi saat ini. 不让他惹麻烦。谁和你说这个？我们没有施加那么多，我们到了。
Dan kelihatan di puncak Gunung Laojia, ia mempunyai sebuah tujuan atau pedoman yang mana di tempat tersebut orang-orang kuat atau orang-orang kaya akan selalu melindungi orang-orang yang miskin. Karena rata-rata atau sebagian besar dari murid Gunung Laojia berasal dari keluarga miskin atau keluarga buangan ya geng. Dan misi utama dari keluarga mereka yaitu untuk melindungi keluarga miskin yang berada di Sekte Zhongmen serta Papilion Ling Xiao. Kelihatan Xin Yan mempertanyakan apa rencana mereka untuk besok hari yang akan dilakukan. Tetapi kelihatan Lin Yun dan juga Xing Wuyo tidak mengetahui sama sekali terhadap apa yang harus dilakukan di tempat tersebut, yaitu tentang aula obat dan aula bela diri. Kelihatan dengan kejadian ini pun Xin Yan sangatlah kebingungan sekali dan geleng-geleng kelapanya. Yang padahal Xin Yan telah memberikan sebuah buku kepada Xing Wuyo. Tentunya buku tersebut berisi tentang peraturan dan tentunya buku tersebut pernah diberikan sebelumnya ya geng, sebelum mereka masuk ke dalam Papilion Ling Xiao. 有什么事就来山堵。师姐，肯定得好好保存吧。 Tetapi kelihatan ada sedikit kesalahan Ling Wuyo. Kali ini dia malahan menganggap bahwasanya buku tersebut merupakan kenang-kenangan dari seorang tuan muda Xin Yan. Tetapi di sisi lain menurut Lin Yun, MC kita kelihatan kalau buku peraturan perundang-undangan yang diberikan tidak pernah sama sekali diberikan terhadap diri MC kita Lin Yun. Jadi intinya Lin Yun sama sekali tidak mengetahui terhadap semua hal serta peraturan di tempat ini. Dikarenakan Lin Yun tidak mendapatkan sebuah buku ya geng ketika berada di puncak rumput yang begitu menyeramkan. Jadi oleh karena itu mereka berdua akhirnya diam-diam baik ya geng, tidak tahu apa-apa. Dan dengan begitu Xin Yan menjelaskan beberapa peraturan yang harus ditaati. Hal pertama yang harus segera mereka taati yaitu kalau dalam kerajaan Qin terdapat 4 sekte besar yang sangat menyeramkan. Tentunya yang berdiri di kerajaan Qin. Dan di setiap sekte tersebut ada pembagian bidangnya masing-masing. Pastinya tugas dan wewenang juga yang pastinya berbeda-beda. 课了，成底蕴身分别为发布。 Dan dari keempat sekte tersebut yang paling tinggi yaitu Papilion Ling Xiao. Dikarenakan Papilion itu terdapat seorang pemimpin yang begitu kuat serta 4 pelindung juga yang sangat kuat juga. Tetapi untuk Papilion Ling Xiao ini, untuk kali ini mereka semua lagi mengadakan pengasingan ya geng. Dan sudah pastinya Lin Yun tidak akan mendapatkan kuota untuk masuk ke sekte Papilion Ling Xiao. Lalu Lin Yun kali ini mereka berdua masih berada di tahap yang paling rendah-rendah baik. Jadi mereka berdua jangan pernah berharap ya geng untuk mencapai alam Xuanwu. Dikarenakan lebih baik mengambil beberapa tugas untuk mendapatkan sebuah imbalan saja yang begitu besar saat ini mah. 炼制丹药、交易丹药任务，长老。不然可遭老罪了。 Dan dengan cara mengisi tugas maka mereka kemungkinan pastinya akan mendapatkan sebuah peringkat yang begitu menakjubkan. Dan jikalau Lin Yun bisa naik ke peringkat ketiga, maka mereka berdua pasti akan bisa menikmati semua keistimewaan yang sangat banyak. Dan ternyata juga bukan hanya tugas-tugas ya geng yang akan mereka kerjakan, melainkan seperti membuat obat dan lain sebagainya. Dari setiap aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut, maka itu akan menjadi sebuah nilai yang berguna ya geng. Namun Mimin sedikit pamit undur diri terlebih dahulu ya geng di episode kali ini. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melanjutkan cerita di episode yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah pada subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan saya unik di video pembahasan.